Pupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang sesuatu yang mulai dikenalkan kepada kita saat kita mulai pada usia sekolah. Barang itu adalah buku. Buku menjadi pegangan yang terus-menerus mewarnai hidup kita. Hal-hal yang serius, baik itu pribadi, bahkan sampai ke hal yang bersifat politik negara, bahkan sampai ke agama dan ritual-ritual, semuanya dikemas di dalam buku. Ada begitu banyak hal yang disajikan di dalam buku. Mulai dari realitas hidup sehari-hari sampai dengan realitas hidup yang paling sakral di rumah-rumah ibadat. Semuanya dikemas dalam buku. Sehingga seolah-olah buku adalah bagian terpenting dalam hidup ini. Maka muncul istilah orang buta huruf dan melek huruf. Kita yang masih anak-anak belum mengenal buku, belum mengenal huruf, disebut buta huruf. Maka kita dikenalkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Dan ketika huruf mulai kita kenal, kita lalu mulai mengenal struktur, di mana huruf-huruf itu berjejer menjadi kata, dan kata itu menjadi cara untuk mengekspresikan suara. Dan suara itu adalah cara untuk mengekspresikan maksud. Jadi ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya menarik hati kita untuk setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik. Keluar dari hati kita, dan kita lalu memberikan reaksi terhadap realitas itu. Maka aku lalu menyebutnya dengan memberi nama pada hal-hal itu. Ada anjing, ada kucing, ada lemari, ada rumah, ada jalan, dan ada 1001 macam hal yang lain yang kita temukan sehari-hari. Dan dari hal-hal yang sudah diberi nama itu, lalu ada kecenderungan dari hati kita untuk setuju atau tidak setuju, untuk tertarik atau tidak tertarik. Yang boleh saya katakan sebagai positif atau negatif. Positif dalam arti setuju, mengiyai, mengamini, atau yang sebaliknya, menolak, merasa jijik, dan seterusnya. Dan itu semua diungkapkan dalam kata-kata. Dan kata-kata itu bisa dituliskan. Dan kumpulan dari tulisan itulah yang menghasilkan buku-buku. Dan dari sekian banyak tulisan, lalu mulai dipisahkan antara tulisan yang bermutu dan tulisan yang asal. Yang bermutu secara ilmiah adalah apabila tulisan itu memang merepresentasikan realitasnya, sehingga antara apa yang tertangkap oleh kesan
dan apa yang dirumuskan dengan kata-kata itu konsisten. Ada sesuatu yang bisa menunjukkan korelasi yang ajek, korelasi yang tetap, korelasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang kemudian disebut sebagai realistis. Jadi yang disebut dengan realistis adalah ketika representasi dalam kata atau dalam simbol itu konsisten dengan realitas yang ada, realitas yang kepadanya diberikan nama itu. Dan ini semua terkumpul dalam buku, dan kita lihat di sana ada perpustakaan. Di sana juga akan terus bertambah dengan jurnal-jurnal, dengan tulisan-tulisan yang terus bertumbuh. Oleh karena semua pengalaman manusia itu bisa diungkapkan dalam kata-kata dan kemudian dituliskan di atas kertas. Sehingga bisa dibayangkan bahwa setiap kepala itu bisa melihat gambar pengalaman di sekitarnya, lalu meletakkannya di atas kertas. Realitas yang 3 dimensi bentuknya ini bisa dikemas di dalam 2 dimensi dalam kata-kata yang dituliskan di atas kertas dan dikumpulkan menjadi buku-buku. Itu adalah realitas yang dikemas dalam kata-kata, di dalam konsep. Dan dari sanalah ketika konsistensi antara rumusan dengan realitas itu terjaga, orang menyebutnya sebagai realistis, dan itu yang menjadi dasar dibangunnya struktur sains atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan adalah sebuah realitas, representasi dari berbagai macam hal, dan representasi itu berhasil menunjukkan konsistensinya, berhasil menunjukkan hubungannya yang tetap dan konstan dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak berubah-ubah antara apa yang mau diungkapkan dengan apa yang digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan. Kata anjing, maka semua yang memenuhi kriteria itu akan konsisten disebut anjing. Demikian juga kucing, meja, dan seterusnya. Dan itu semua adalah cara kita untuk melihat dunia dengan cara yang lain. Sehingga antara apa yang ditemukan di dalam buku dengan apa yang ditemukan dalam realitas seolah-olah sama, meskipun sebenarnya ada 2 hal yang berbeda. Maka ini tidak bisa kita hindari, bahwa kita bertemu dengan realitas, terutama dari realitas yang sudah terkonseptualisasikan, sehingga lebih kerap kita bertemu dengan konsep-konsep di kepala kita daripada dengan realitasnya. Sebagai contoh, saya bertemu dengan teman-teman saya. Apakah saya masih bisa mengenali si A, si B sebagaimana yang kulihat dengan mata dan telingaku, kalau seandainya saat itu aku terpukau oleh ingatanku akan kata orang tentang dia?
ingatanku tentang apa yang dia lakukan 3 hari yang lalu. Saya lebih mengenal dia yang tertera di dalam ingatan saya, atau dia yang sedang bertindak konkret di depan saya. Kemampuan untuk membedakan ini akan membantu kita mengembalikan hidup kita kepada realitas, bukan hanya di dalam konsep-konsep yang setiap kali terbentuk di dalam kepala kita, yang selama bertahun-tahun ditumpukkan di dalam kepala kita, namun kita masih bisa tetap hidup konkret saat ini, tidak dipenuhi dengan a priori, tidak dipenuhi dengan prasangka yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemampuan menyadari hal seperti inilah yang diperlukan agar meskipun kita masih tetap menggunakan kemampuan intelektualitas kita, kemampuan kita menggunakan konsep-konsep yang memang diperlukan dalam hidup ini, namun kita masih tetap hidup secara apa adanya saat ini, tidak dipenuhi oleh a priori, tidak ditinggalkan oleh kesadaran saat ini. Hanya dengan demikian, lalu kita tetap menjadi manusia yang sadar diri, bukan manusia yang dipenuhi dengan a priori, bukan manusia yang dipenuhi dengan prasangka, namun manusia yang terbuka terhadap misteri yang terus-menerus menyibakkan diri. Selalu ada kebaruan. Semakin kita terbuka terhadap kebaruan yang ada, yang setiap detik dibukakan kepada kita, maka semakin menunjukkan bahwa kita ini manusia yang hidup, yang terbuka kepada misteri yang tidak pernah berhenti membeberkan dirinya. Salam semesta.